Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Saya dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Adapun maksud dan tujuan saya di sini adalah bukan untuk menggurui saudara sekalian, melainkan saya hanya ingin menjadi penyambung lidah Rasulullah, yaitu berdakwah, dan sekaligus ingin melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, yaitu ilmu hadis tentang ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Saudara sekalian, dalam kehidupan di dunia ini, tiada lain dan tiada bukan, semua orang pastinya ingin mencari kesuksesan. Tidak sedikit pula berbagai macam cara akan ditempuh untuk mendapatkannya. Namun sadarkah kita bahwa kunci dari kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat ini bukanlah harta ataupun umur yang panjang, tetapi kunci dari kebahagiaan dunia dan di akhirat ini tak lain dan tak bukan adalah ridho dari kedua orang tua kita sendiri. Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, yang artinya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Dalam hadis tersebut telah jelas Rasul mengatakan bahwasanya kedudukan orang tua sangatlah mulia. Bahkan saking mulianya, ridho dan murka Allah itu sampai ke kita melalui orang tua. Maka dari itu kita sebagai seorang anak wajib untuk menaati dan menghormati kedua orang tua kita. Saudaraku sekalian, sedari kecil kita telah diasuh oleh kedua orang tua kita tanpa mereka mengharapkan adanya balasan dari kita, melainkan mereka lakukannya secara ikhlas dan semata-mata karena ingin mengharapkan kebahagiaan untuk kita sebagai anaknya. Lalu apakah kita bisa membalas semua kebaikan dari orang tua kita? Jawabannya tentu tidak. Sebanyak apapun kita melakukan kebaikan kepada mereka, maka pasti itu tidak akan cukup untuk membalasnya. Namun, ada satu kebaikan yang bisa kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan doa dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Saudaraku sekalian, dalam hadis tadi juga telah dijelaskan bahwasannya murka orang tua adalah murkanya Allah, yang berarti teguran Allah itu datang dari orang tua kita sendiri. Maka dari itu janganlah kita sekali-kali melawan apalagi mendurhakai kedua orang tua kita. Karena jika seorang anak durhaka kepada ibu atau ayahnya, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan kita untuk tidak berkata kasar kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhumma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mencari kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, tidak perlu kita pergi berguru ke puncak gunung
atau meminta wewenjangan ke kuburan-kuburan, atau sibuk menziarahi lokasi-lokasi keramat. Karena sebenarnya keramat dan pembawa tuah dalam kehidupan kita ada di dekat kita. Kunci kesuksesan kita adalah kedua orang tua kita. Keriduan mereka yang dengan tulus menyayangi, merawat, dan memberikan yang terbaik dengan usaha dan doa untuk kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, doa orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Maka dari itu, sangatlah beruntung bagi kita apabila kedua orang tua kita masih hidup, sehingga keriduan Allah masih jelas terasa kepada kita. Dan untuk para saudaraku sekalian yang apabila ibu atau bapaknya sudah tiada, mari sama-sama kita doakan mereka agar kiranya mereka selalu dalam lindungan Allah dan menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Saudaraku sekalian, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang anak, marilah kita berbakti untuk mencapai ridho orang tua kita dengan membahagiakan mereka. Caranya dengan menaati perintahnya, menghormatinya, berbakti kepada mereka, yang terpenting yaitu mendoakannya. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi diri pribadi, dan semoga kita dapat mengaplikasikan apa yang telah saya sampaikan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.